Apa yang kita percaya, itulah yang akan kita lihat. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami menyadari indahnya kasih-Mu. Kami sungguh berbahagia ketika kami menyadari bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami. Bapa, biarlah firman-Mu pagi hari ini mewarnai sepanjang hari kami. Biarlah hari ini penuh dengan berkat-Mu. Biarlah hari ini penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 11, ayat yang ke-40. Di sana dikatakan demikian, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua kata penting yang terdapat di dalam ayat ini, yaitu kata percaya dan kemudian kata melihat. Tuhan Yesus berfirman, jika kita percaya, maka kita akan melihat. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya melalui firman ini Tuhan hendak menempatkan di dalam kehidupan kita sebuah kenyataan yang dapat kita lihat. Tuhan hendak menempatkan sebuah kenyataan yang dapat kita rasakan dan dapat kita alami, yaitu sesuatu yang kita percayai. Itulah sebabnya mempercayai sesuatu adalah sebuah tindakan yang sangat penting yang akan menentukan kehidupan kita akan mengarah kepada hal-hal apa saja yang akan kita temui. Saudara dikasihi Tuhan, persoalannya sekarang adalah apa sesungguhnya yang sering kita percayai. Apakah arti mempercayai itu? Arti mempercayai adalah memahami dengan pikiran dan perasaan kita bahwa sesuatu yang kita bayangkan akan benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Hal ini menjadi begitu menakutkan ketika dalam kehidupan kita ada kekhawatiran. Mengapa demikian? Karena kekhawatiran adalah mempercayai sesuatu yang buruk akan datang di hari esok. Mempercayai sesuatu yang buruk akan terjadi di saat-saat nanti. Saudara dikasihi Tuhan, mengapa mempercayai? Karena kekhawatiran tidak akan terjadi saat kita
tidak mempercayai bahwa hal buruk itu akan benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan khawatir ketika kita tidak meyakini bahwa hari esok akan ada hal-hal buruk yang menimpa kita. Nah, karena kita meyakini, karena kita mempercayai, maka timbullah rasa khawatir. Jadi saudara-saudara, ketika kita khawatir, apa sesungguhnya yang sedang kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan adalah gambaran buruk kita sendiri yang kita percayai. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, padahal kita ini manusia yang terbatas. Karena kita ini manusia yang terbatas, maka kita tidak pernah mampu meramal dengan tepat. Karena kita ini manusia biasa, maka kita tidak mungkin mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. Jadi logikanya saudara-saudara, sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia biasa, mana mungkin kita mengetahui hal-hal buruk akan terjadi di hari esok, sehingga begitu mudah kita meyakininya, kita mempercayainya, dan kemudian timbullah kekhawatiran. Mari kita merenungkan hal ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama-sama tidak mengetahui, bukankah lebih baik mempercayai Dia yang lebih tahu akan kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan kita, yang menolong kita, yang menyediakan dunia ini bagi kita, dan juga yang berfirman memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Dan untuk itulah Tuhan Yesus Kristus menyediakan segala firman-Nya untuk boleh kita pegang, menjadi sebuah harapan, menjadi sesuatu yang boleh kita yakini dan kita percayai. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini hendak mengingatkan kita untuk tidak menjadikan keyakinan kita, kepercayaan kita justru mengarah kepada hal-hal yang melemahkan kita, yang membuat kehidupan kita terpuruk. Saudara-saudara, bayangkan ketika kita takut sesuatu, ketika kita khawatir sesuatu, mari kita bayangkan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah kita mulai merasakan sensasi-sensasi tubuh. Kita mulai merasakan sesuatu yang sepertinya hal itu akan menjadi sebuah kenyataan. Padahal itu hanya pikiran kita. Padahal itu hanya angan-angan kita yang notabene keluar dari pikiran seorang manusia yang tidak pernah tahu akan hari esok. Saudara-saudara, untuk apa kita meyakini hal-hal yang negatif akan terjadi di hari esok? Bahkan saudara-saudara, seberapa logisnya hal itu dapat dihitung secara matematis bahwa memang benar hal yang negatif akan benar-benar terjadi. Tetapi bukankah Tuhan Yesus Kristus lebih berkuasa dari segalanya? Bukankah Tuhan Yesus Kristus lebih dapat melihat apa yang akan terjadi di hari esok dan berkuasa untuk memulihkan, berkuasa untuk menolong, untuk memberi kekuatan, untuk menjagai, untuk memberkati kehidupan kita? Firman Tuhan pada pagi hari ini hendak mengajak kita untuk kita kembali kepada keyakinan kita yang semula, kepercayaan kita yang semula, yaitu ketika hidup kita adalah milik Kristus,
maka kepadanyalah kita percaya. Tuhan Yesus berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu?" Kalimat ini menandakan bahwa betapa seringnya manusia itu terjatuh ke dalam kepercayaan dan keyakinan kepada hal-hal yang negatif yang bukan bersumber daripada Tuhan. Maka Tuhan berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu?" Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memakai pikiran dan perasaan kita untuk melayani Tuhan. Mari kita memakai pikiran dan perasaan kita untuk mempercayai Tuhan di dalam segala kehidupan. Dan ketika kehidupan kita mempercayai Tuhan, maka itu akan menentukan langkah yang berbeda di dalam kehidupan kita. Langkah yang optimis, langkah yang penuh keyakinan, bukan pesimis, bukan kalah sebelum waktunya, bukan berhenti sebelum saatnya, bukan kecewa di tengah jalan, tetapi kita dapat berjalan penuh keberanian, penuh keyakinan, karena kita tahu apa yang sedang kita percayai, karena kita tahu apa yang sedang kita yakini. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan Yesus berjanji kita akan melihat kemuliaan Allah di saat kita mempercayai Dia. Biarlah hari ini kita jalani dengan mempercayai Tuhan. Dengan penuh semangat, dengan penuh optimis, kita jalani hari-hari kita. Kita lakukan segala tugas-tugas kita. Kita menjagai kehidupan kita. Kita tempatkan kehidupan kita di dalam sebuah pengharapan yang pasti, di dalam sebuah keberserahan yang dapat diandalkan. Dari sanalah Tuhan berjanji kita akan melihat kemuliaan Allah. Jika Tuhan yang kita percayai, adakah hal-hal baik yang tidak bisa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini membuat kami belajar untuk menata kehidupan kami, untuk menata pikiran dan hati kami, supaya kami tidak terjerumus ke dalam meyakini, mempercayai hal-hal buruk, hal-hal negatif yang adalah bayangan-bayangan menakutkan dari dalam diri kami sendiri. Biarlah kami mengagungkan Tuhan dalam hati kami, bukan mengagungkan masalah kami. Biarlah kami memuji dan membesarkan karya indah-Mu, bukan membesarkan ketakutan kami. Lindungi kami sekeluarga Bapa. Beri kesehatan, keselamatan hari ini, senantiasa dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara
sekeluarga. Amin.